Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anjani. Saya akan menyampaikan materi tentang profiling peserta didik, mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Adapun tujuan profiling peserta didik yaitu agar kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kita sebagai pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didik itu sendiri. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultur, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Etnik. Etnik adalah kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat istiadat, agama, ras, suku, bahasa, dan sebagainya. Pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Kultur. Kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah pasti menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada di kelas atau sekolah kita. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidikan dituntun untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Minat. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peranan yang penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Untuk mengetahui hal itu, kita sebagai pendidik harus mengetahui minat belajar peserta didik itu sendiri. Apakah minat belajar peserta didik itu tinggi atau rendah? Kita sebagai pendidik dapat melihatnya dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, manfaat, dan fungsi belajar. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan belajar, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemampuan awal. Kemampuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang kita pelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal atau teknik non-tes seperti wawancara. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran. Gaya belajar dibagi menjadi 4,
yaitu yang pertama visual, yang kedua auditif, yang ketiga kinestetik, yang keempat reading and writing. Motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam individu itu sendiri atau motivasi intrinsik. Dan motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Perkembangan emosi. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu model pembelajaran yang menyenangkan. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Perkembangan moral. Perkembangan moral ini dijadikan sebuah acuan untuk memilih suatu tindakan atau perilaku, karena mayoritas memiliki kriteria nilai atau volume yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Gerakan motorik dibagi menjadi dua. Motorik kasar, yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan peserta didik. Motorik halus, gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagainya anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.